Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Anda semangat pagi ini? Amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mendapatkan tema bertumbuh dalam kebajikan ya. Nah, selama 2 hari ya, terutama kemarin malam saya mereview lagi apa yang saya ingin sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya menemukan di Alkitab ini kalau kita mencari kata kebajikan, nah Bapak Ibu kalau zaman dulu orang itu mau cari ayat Alkitab ya, saya masih ingat tahun-tahun 90-an, 2000 ya. Orang mau cari ayat di Alkitab itu mesti beli satu buku namanya konkordansi. Ya, jadi misalkan kata kebajikan gitu ya, lalu kita cari huruf K ya. Huruf K dicari kebajikan, nanti ada listnya ayat-ayatnya apa aja. Nah kalau sekarang sudah enak Bapak Ibu ya, Anda dengan handphone Anda tinggal tulis kebajikan, wih semua ayatnya muncul. Nah Bapak Ibu kalau Anda menulis kata kebajikan di Alkitab yang ada di dalam handphone Anda menulis kata kebajikan, ayat-ayat yang keluar di perjanjian baru terutama Bapak Ibu ya, akan sangat banyak berkaitan dengan memberi. Jadi kebajikan dan kebaikan itu bedanya apa? Kita pernah mendengar kata kebaikan tapi ada juga kata kebajikan. Sebenarnya kebajikan itu mirip dengan kebaikan. Ya, kebajikan itu perbuatan baik. Cuman bedanya adalah kalau kebajikan perbuatan baik yang lebih ditekankan kepada pemberian. Nah, maka pagi hari ini kalau saya diberikan tema bertumbuh dalam kebajikan, maka ada satu ayat yang sangat menurut saya sangat luar biasa sekali waktu saya pelajari, yang kita juga akan pelajari bersama-sama pagi hari ini di 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai 19. Hanya 3 ayat saja yang kita baca pagi hari ini ya Bapak Ibu ya, tidak banyak-banyak, hanya 3 ayat saja, tapi 3 ayat ini waktu saya renungkan, saya bedah, wih ternyata banyak sekali hal-hal yang dalam sekali ya dari 3 ayat ini. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-17 dan 19 ya, sudah dapat semua ya? Kalau belum tidak mungkin karena di depan besar sekali ya ayatnya ya. Oke sudah dapat semua, kita akan karena cuma 3 ayat Bapak Ibu ya, kita akan membaca bersama-sama ya. Jadi pastikan teman di kanan kiri Anda masih dalam keadaan sadar ya, bisa membaca ya. Kita akan membacanya bersama-sama ayat 17 sampai 19 ya. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat ini agak sebenarnya beberapa pendeta, beberapa pengkhotbah agak menghindari ayat ini. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena ayat ini secara jelas dan khusus ngomongin tentang kekayaan. Kalau ngomongin tentang uang, kekayaan, memberi di gereja itu kayaknya hari-hari ini kayak nggak enak hati gitu ya. Kayak langsung nanti yang khotbah kok ngomong duit terus ya. Yang khotbah kok ngomongin kekayaan terus, kok ngomong soal memberi terus. Tapi saya pagi hari ini tenang, kenapa? Karena saya bukan pemimpin jemaat di sini. Nah ya, jadi Anda mau memberi nggak memberi, nggak ada hubungannya sama saya. Ya, Anda mau memberi banyak, ya saya nggak nambah banyak. Anda memberi sedikit, ya saya tetap kurus begini, nggak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini membuat saya jadi lega dan berani menyampaikan ayat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayat ini ternyata sungguh luar biasa maknanya. Jadi Bapak Ibu begini, kalau Anda merasa diri Anda kaya, jangan langsung begini, wah ini gawat nih, ini khotbah hari ini kayaknya mau nabrak-nabrak saya ini ya. Atau Anda merasa nggak kaya, Anda juga jangan begini, ini bukan buat saya, ini buat yang kaya-kaya tuh, yang kaya dengerin nih khotbahnya pagi hari ini. Nggak ada hubungannya dengan Anda kaya atau nggak kaya, karena ini sebenarnya ayatnya bukan berbicara khusus soal, ayo kamu yang kaya, bukan gitu ya. Makanya saya mau jelaskan ini. Ada 5 hal penting yang terkandung di dalam 3 ayat yang kita baca ya. Kalau kita baca ayat 17 tadi, ini ceritanya Paulus menulis kepada Timotius. Timotius itu jadi anak rohaninya, orang yang dia muridkan, lalu kemudian Paulus merintis jemaat, diserahkan pada Timotius,
Lalu Timotius yang meneruskan jemaat itu, gerejanya. Ya. Nah lalu Paulus nulis surat kepada Timotius. Dia bilang begini, ingatkan kepada jemaat yang kaya. Apa yang harus diingatkan? Supaya mereka jangan tinggi hati. Kenapa harus diingatkan? Bapak Ibu, ternyata kekayaan atau kelimpahan dalam harta fisik atau harta duniawi itu mudah sekali memancing kita untuk menjadi tinggi hati. Ya, kalau nggak percaya nih, ada pepatah atau ada kalimat bijak bilang begini, kalau pengen tahu karakter sesungguhnya dari seseorang, kasih dia ujian yang berat, kasih dia masalah yang berat. Lalu orang bilang, udah saya kasih masalah, saya kasih ujian, baik-baik aja orangnya, luar biasa. Yang kedua, kalau pengen tahu karakter orang yang sesungguhnya, kasih apa Bapak Ibu? Kasih kelimpahan yang banyak, kasih berkat yang banyak. Nanti kita akan tahu orangnya seperti apa. Ada banyak orang yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kekurangan, dia masih bisa karakternya baik. Tapi begitu dia diberikan hal-hal yang baik banyak, ya fasilitas, berkat, ya kelimpahan, mulai. Kenapa? Karena kelimpahan itu memancing kita untuk menjadi tinggi hati. Makanya ada orang-orang yang gini, dulu waktu kita masih berjuang ya, waktu sama-sama tahun 45, wah perjuangan kemerdekaan. Nah misalkan ya, Anda dulu ngerintis usaha bareng, ya misalkan. Anda dulu belum punya apa-apa, temenan, baik ya, wah sama-sama berjuang ya. Dalam kesulitan, baik saudara. Tapi begitu sekarang udah sukses, ya udah punya mobil mewah, punya pabrik, punya ini, ditelepon aja susah banget. Nah saya jadi ingat Bapak Ibu, maaf ya ini agak gimana dikit, tapi saya tiba-tiba kepikiran ini menarik untuk diceritakan begini. Jangankan orang bisnis, jangankan orang kerja cari duit, ya. Ada suatu hari cerita dari rekan sesama pendeta, sesama hamba Tuhan. Dia cerita begini kepada saya, Pak, ada satu hamba Tuhan si A gitu ya. Dulu Pak, waktu kami di kota kecil masih persekutuan doa 12 orang. Dia doa gak berani Pak, saya yang ngelatih doa. Disuruh doa, ayo Pak A doa, jangan saya, jangan saya. Bilang sama kiri kanannya, kayaknya saya kenal orang yang kayak gitu ya. Ayo coba ya, kayaknya saya kenal deh orang kayak gitu. Coba kamu doa, jangan saya, dia aja. Nah ini orang kayak begitu Bapak Ibu. Sampai si rekan saya ini latih dia, ayo kamu pasti bisa, ayo diajarin cara doa, latih. Luar biasa saudara, ini orang dipakai Tuhan dahsyat banget akhirnya. Yang tadi takut doa itu. Jadi hebat, mimpin gereja, jemaatnya banyak saudara. Jemaatnya sampai luar biasa, gerejanya besar. Begitu gerejanya besar, udah beda saudara ya. Tongkrongan beda, segala sesuatu beda. Lalu rekan saya ini suatu hari mampir ke kota itu lagi. Lalu pengen ketemu kan, dulu kan seperjuangan deket gitu kan dia yang mentor, pengen ketemu. Lalu ditelepon saudara sama rekan ini, ditelepon. Pak, lagi di mana? Jawaban orang ini begini, loh kamu kok bisa tahu nomor saya? Lah kan gua temen lo, gimana bisa nggak tahu nomor saya? Tolong ya, kalau mau ketemu saya janji lewat sekretaris saya dulu. Oh gitu ya, iya saya lagi sibuk, oke see you ya, tutup. Saudara dulu nggak bisa doa, diajarin. Begitu sekarang, udah luar biasa ya. Kalau dulu masih pakai gitar, ejreng. Sekarang udah keren ya, udah dahsyat. Ditelepon suruh cari sekretarisnya, padahal dulu temennya Bapak Ibu. Nah ini dia, dalam berbagai dunia orang kalau sudah mulai berhasil tanda kutip, udah mulai lebih hebat, mulai lebih keren, terutama harta kepemilikan tambah banyak. Kayaknya itu jadi gampang terpancing untuk lihat orang lain. Cuman segitu doang. Cuman gitu doang. Cuman bisa jalan-jalan. Ya ke puncak lagi ya. Aduh macet ke puncak terus naik ke puncak macet. Kan gitu kan ya. Aduh jalan-jalan kayak saya dong, keluar angkasa. Ya keliling-keliling bumi ya kan. Saudara. Kenapa sampai akhirnya Paulus minta Timotius ingetin. Karena orang mudah sekali menjadi tinggi hati. Kalau orang sudah menjadi tinggi hati, Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia menganggap dirinya Tuhan.
Udah lupa sama yang namanya Tuhan beneran, dia menganggap dirinya Tuhan, makanya dia mulai ngatur-ngatur. Dah nih kamu lakukan kayak gini, udah kamu bikin kayak gini, udah kamu gini. Begitu orang kasih masukan, Pak nggak gitu, Tuhan bilang begini, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan, gua Tuhannya. Gitu saudara. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita diingatkan gini loh. Anda mungkin merasa, oh enggak Pak, saya enggak kaya. Tapi orang lain lihat Anda, wih kaya banget ini orang. Nah, tapi ada orang merasa, wih saya nih kaya. Orang lain lihat, segitu aja kaya. Ya, nah Bapak Ibu yang disebut kaya itu kapan? Enggak jelas. Ada orang ngerasa kaya, orang lain bilang belum kaya. Ada orang ngerasa belum kaya, orang lain bilang sangat kaya. Kaya itu enggak jelas. Karena enggak jelas, maka semua orang bisa merasa kaya dan merasa tinggi hati. Ya, dulu mau beli handphone susah, baru punya handphone satu udah berasa kaya, udah belagu banget ya, berasa tinggi hati. Ya elah baru punya handphone satu, ini yang punya pabrik handphone malah. Saudara nangkap maksud saya enggak? Jadi untuk jadi tinggi hati itu enggak perlu punya pabrik dulu. Baru beli baju satu aja udah berasa kaya, bisa tinggi hati saudara, nangkap maksud saya. Nah ini yang disebut dengan jebakan kekayaan, bahaya banget. Orang jadi bisa tinggi hati kapan saja. Kalau orang tinggi hati menurut Anda bisa nggak berbuat kebajikan? Banyak orang yang tinggi hati nyumbang banyak. Tapi nyumbangnya gini, kasihan banget keleleran, aduh ya, hampir mati, udahlah gua selamatin hidup lu. Wih udah kayak Tuhan kan, Mesias kan, ya juru selamat kan, ini, gua kasih duit, ngasih duitnya juga sambil ngepret. Nih, gitu kan saudara. Gampang banget orang menjadi tinggi hati hanya karena dia sedikit lebih daripada orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara coba angkat tangan kanan Anda semua begini. Nah ini pelajaran untuk kita. Coba Bapak Ibu ya yang punya tangan kanan boleh diangkat tangan kanannya ya. Kecuali Anda semuanya dua-duanya tangan kiri. Ya, ada dua tangan di kiri gitu ya. Tangan kanan ya, hitungan ketiga saya minta Bapak Ibu Anda tepuk orang di kanan kiri Anda bilang begini, jangan tinggi hati. 1, 2, 3 ayo tepuk-tepuk ya, jangan tinggi hati ya. Pak orang di kiri kanan saya kosong gak ada orang, ya Anda tepuk diri sendiri, jangan tinggi hati gitu Bapak Ibu ya. Pelajaran pertamanya jangan tinggi hati terutama ketika Anda merasa punya kelebihan daripada orang lain. Ketika Tuhan berkatin Anda lebih, justru Anda harus makin begini. Ih Tuhan baik ya, Dia mengizinkan saya memiliki kelebihan daripada orang lain. Aduh Tuhan baik. Nah itu sikap yang harus kita kembangkan. Kalau orang itu sikap hatinya begitu, dia jadi lebih mudah nanti waktu berbuat kebajikan. Ya. Nah yang kedua yang Paulus minta untuk Timotius ingatkan selain jangan tinggi hati. Yang kedua apa Bapak Ibu? Jangan, ayat 17 tadi apa? 1 jangan tinggi hati, kedua apa? Jangan berharap kepada kekayaan yang tak pasti. Maksudnya apa? Gini Bapak Ibu, uang, harta, kekayaan itu bisa membuat pengharapan kita kepada Tuhan menjadi bergeser kepada harta atau kepemilikan atau uang. Saya kasih contoh diri saya sendiri ya. Kalau kasih contoh diri saya sendiri kan nggak ada yang marah ya. Kalau saya kasih contoh, misalkan Bapak, wih marah nanti ya ada yang marah. Kalau saya diri sendiri, saya nggak ada yang marah. Nah, contohnya berharap pada kekayaan itu apa saudara? Nah gini nih, saya itu sudah nabung lama. Bertahun-tahun saya nabung dikit-dikit, ya kan ada lagunya ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah kan gitu kan, saya nabung bertahun-tahun dikit-dikit, akhirnya lumayan Bapak Ibu, kekumpul ya angkanya lumayan lah. Terus tiba-tiba datang satu anak rohani yang sudah kami mentor, kami muridkan. Aduh kalau diinget-inget di Kelapa Gading juga ya kayaknya ya, dia dulu ya tinggalnya ya. Aduh ya ini daerah Kelapa Gading kan. Nah saudara saya nabung itu buat apa? Tadinya ya kepikiran pengen ganti mobil. Pengen ganti mobil ya kan nabung udah kekumpul. Buat DP cukup, bahkan buat cicilan tahun pertama juga udah cukup. Wah lumayan kan ya. Kalau nyicil 3 tahun, DP cukup, tahun pertama cukup, udah 1/3 lah lumayan. Tiba-tiba anak mentor saya datang. Mau pinjem duit. Untuk usaha gini gak punya duit. Namanya juga Bapak rohani saudara ya.
namanya juga pemurid, melihat anak muridnya kesulitan, ya saya pinjemin lah pakai duit yang sudah ditabung tadi. Ingat, tadi saya nabung pengharapannya apa Bapak Ibu? Ganti mobil. Kemana saya gantungkan pengharapan ganti mobil saya? Kepada tabungan saya. Nah ya, begitu tabungan saya dipinjam, saya ngomong, jangan lupa balikin on time ya. Ini saya nabung setengah mati nih ya, ada keperluan nih abis ini, tolong on time. Siap, ya pasti on time, gini. Wih, 3 bulan saudara rencananya dia mau balikin. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, dia balikinya ciprit-ciprit ya. Dia bilang bulan ketiga langsung semuanya nanti balik. Bulan ketiga handphone tiba-tiba nonaktif. Ya, dicari-cari nggak ada, wih saya udah mulai deg-degan. Tapi masa sih namanya anak rohani ya, ini kan sudah pemuritan ya, udah di gereja pelayanan bareng, masa sih. Seminggu kemudian ada orang nanya saya, Pak kenal yang namanya ini enggak? Oh kenal ya, dia pinjem duit enggak sama Bapak? Iya, sama saya juga dipinjemin duit. Terus dia sekarang menghilang Pak. Hah? Jadi gimana? Iya dicari-cari enggak ketemu. Jadi orangnya Bapak Ibu setelah dilacak-lacak udah pergi ke Amerika. Menipu banyak orang termasuk saya. Mendapat uang banyak sekali, dibawa kabur. Begitu dibawa kabur saudara, pengharapan saya langsung ikut kabur. Bersama dengan uangnya. Kenapa? Karena saya menaruh pengharapan pada uang. Jadi kalau uangnya dibawa kabur, pengharapannya ikut kabur. Nah itu yang dibilang sama Paulus, jangan menaruh pengharapan pada sesuatu yang gak pasti. Yang gak pasti itu apa? Yang bisa sewaktu-waktu berubah. Nah saudara, ya, naruh pengharapan sama saham. Wih ya ini apalagi ya saudara. Loh main saham ya terserah Anda, saya nggak tahu gembala Anda di sini bagaimana mengajar Anda soal saham. Ya kan, tapi begini loh, mau bisnis, mau cari uang, mau investasi itu nggak apa-apa. Tapi yang penting pengharapannya jangan ditaruh di situ. Karena kalau pengharapannya ditaruh di situ gini, wih ini menurut prediksi saya tahun depan naik nih. Ini naik untungnya sekian puluh juta. Wah saya mau jalan-jalan ke Korea. Pengharapan Korea ditaruh di saham. Begitu sahamnya anjlok, pengharapannya ikut anjlok. Nah, yang karyawan saya kasih contoh. Tiap bulan terima gaji enggak karyawan? Kalau enggak karyawan apa itu? Tiap bulan enggak terima gaji. Tiap bulan kan terima gaji. Banyak orang begini, bulan depan terima gaji 10 juta. 10 juta, gua ambil 1 juta untuk beli baju, beli fashion. Ambil 2 juta untuk cicilan ganti handphone. Duitnya udah di tangan belum? Tapi pengharapannya sudah dicantolin banyak kan? Ke uang yang belum ada kan? Bulan depan tiba-tiba perusahaan bilang begini, maaf kondisi perusahaan sedang sulit. Jadi kita tirakat ya karyawan dipotong separuh semua gajinya. Jebret, pulang-pulang gembira atau langsung teler? Aduh melayang, fashion melayang. Aduh handphone melayang, boro-boro handphone fashion kayaknya mulai malam ini makan Indomie saya ya. Aduh pengharapan langsung lenyap, kenapa? Karena Anda taruh bahkan kepada uang yang belum Anda terima. Loh uang yang sudah Anda pegang aja bisa tiba-tiba hilang saudara. Ya, kayak saya lagi enak-enak retret, ini saya lagi enak-enak retret ya, wih nyembah Tuhan, pulang-pulang rumah saya udah kebuka pintunya, begitu masuk udah acak adut, barusan rumah saya dibobol ceritanya ternyata. Saudara, bahkan harta yang saya taruh di rumah saya saja terkunci. Saya lagi enak retret nih Bapak Ibu Saudara, jangan Anda pikir orang Kristen itu selalu ya hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Bisa dibobol maling orang Kristen. Anda jangan nanya gini, malaikatnya cuti ya? Kok gak dijagain rumahnya? Enggak gitu cara mainnya Bapak Ibu. Masalah tetap terjadi dalam hidup orang Kristen. Bedanya orang Kristen sama yang gak kenal Tuhan apa? Bedanya kalau orang gak kenal Tuhan langsung panik, gimana ini? Orang Kristen tetap karena pengharapannya bukan kepada benda, pengharapannya kepada Tuhan. Jadi dia akan bilang begini, ya sudah gak apa-apa dibobol, mungkin yang ngebobol lagi butuh.
Ya sudahlah, nanti Tuhan akan kirim yang baru lagi. Udah, tutup pintu, pasang teralis, selesai. Enggak sampai dibawa mimpi, kurang ajar. Tuhan kirimkan langit menyambar petir, ya taruh dia neraka tingkat ke-7 paling bawah jadi arengnya. Ya kurang ajar, berani-beraninya dia membobol rumah hamba Tuhan. Padahal udah saya kasih salib saudara. Ya udah saya pasangin salib tuh. Di pintu yang dimana harta-harta berada saya kasih salib. Ternyata dia nggak takut sama salib ya. Karena dia memang nggak takut sama Tuhan gitu kan. Tetap kebobol juga. Nah makanya saudara, Anda jangan gitu sikapnya. Sikapnya itu bukan berharap pada hartanya. Tapi berharap pada Tuhannya. Jadi kalau hartanya lenyap, pengharapan kita tetap. Kenapa? Karena Tuhan pasti. Dikatakan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Makanya dunia berguncang, apapun bisa lenyap, fluktuatif terjadi. Ya harga dolar naik turun. Anda tetap iman dan pengharapan nggak naik turun karena Anda nggak taruh di situ. Lalu beberapa di antara Anda langsung ngomongnya enak Pak, gampang Pak. Memang ngomong gampang Pak. Ya. Ngejalaninya gimana? Lah Anda pikir kenapa saya kurus kering begini Bapak Ibu ya? Ini saya juga karena proses berlatih bertahun-tahun. Makanya waktu baca ayat ini saya langsung iya juga ya. Dulu saya tuh sering naruh pengharapan pada, wah udah disiap-siapin, nabung ini buat ini ya. Nanti kerja berapa tahun dapat ini, nanti dipakai buat ini. Perencanaan boleh, tapi menaruh pengharapan bukan pada perencanaan. Menaruh pengharapan harus tetap kepada Tuhan yang bisa mengubah perencanaan kita. Jadi merencanakan boleh sebagai manusia, tapi pengharapannya jangan ditaruh di situ. Kalau ditaruh di situ, rencananya bubar, pengharapan kita bubar saudara. Ngerencanain tapi pengharapan ditaruh tetap, Tuhan aku udah ngerencanain gini, tapi aku tetap berharap kepada Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nah itu hidup jadi tenang saudara. Percaya saya deh ya. Percaya saya karena saya udah pernah dibobol, dicuri, ya, dibohongin, apa segala macam, difitnah, udah pernah. Makanya saya udah selain kurus kering, rambut habis. Ya saudara, mikir terus, ya kan. Akhirnya saya belajar in the end, wah kalau berharap sama sesuatu yang gak pasti, saya bisa botak sebelum waktunya. Ya, berharap sama Tuhan, jadi tenang. Weh katanya besok gini. Gak apa-apa. Tuhan yang pelihara aku, dia tahu bagaimana cara memelihara aku. Wih, kamu katanya begini, bisnis lagi gak bagus, ekonomi lagi gini. Gak apa-apa, Tuhan tahu apa yang saya butuhin. Ya, burung di udara saja, gak pernah lihat burung tiba-tiba di tepi-tepi jalan keleleran, ngemis, ya, minta makan, ya, gak ada saudara. Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, coba dilihat wajah kiri kanannya, burung atau bukan? Ya. Masa kalah sama burung ya. Pelajaran pertama adalah jangan tinggi hati kalau kita lagi punya kelebihan. Kedua, jangan taruh pengharapan kepada hal yang tidak pasti. Ketiga, dikatakan begini, berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita berkat untuk kalimat yang kata perlu harus digarisbawahi, dinikmati saudara ya. Nah, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada bedanya menjadi kaya dan menjadi nikmat. Nah, Anda harus bedakan. Ada banyak orang punya kekayaan tapi tidak menikmati. Contohnya apa? Duitnya banyak tapi dia makan ini nggak boleh, ya. Minum juga cuman boleh 1/4 gelas karena ginjalnya udah kena. Ya, minum cuman, ya udah minum saya. Ya, uangnya banyak tapi pengen menikmati, nggak bisa. Uangnya banyak, pengen naik, ya ke Gunung Sinai, udah nggak bisa, encok kumat. Nah, ya, uangnya banyak, pengen pergi, nggak bisa. Karena udah saya cuman bisanya diem aja di rumah. Uangnya banyak, pengen ngobrol, nggak bisa, istrinya udah minggat. Uangnya banyak, hartanya dahsyat, pengen ngumpul keluarga, nggak bisa. Karena kenapa? Anaknya overdosis lagi direhab. Yang satu anaknya kabur karena hamilin anak orang.
Jadi beda antara kaya dengan nikmat. Anda belum tentu punya mobil semewah tetangga Anda, tapi aneh Anda naik Grab kenapa nikmat banget? Ya, Anda naik ojek ya, kalau sekarang ojek ditambah G jadi Gojek. Ya kan saudara. Yang lain di mobil Alphard, AC tapi stres karena lagi dikejar-kejar KPK gitu kan ya. Tapi di dalam Alphard stresnya kelihatannya keren kan. Nah, yang satu panasan di Gojek tapi dengerin musik. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Ya, nyampe gereja bisa ibadah. Sukacita. Nah saudara, itu yang disebut dengan Tuhan memberikan kenikmatan. Ada orang-orang diajak makan enak, nggak nikmat sama sekali saudara. Makan kayak orang stres gitu. Ada orang diajak makan nasi kerupuk sambal aja. Ya, kayak makan apa? Saudara nangkep maksud saya? Nah Tuhan tidak ingin memberikan, bukan tidak ingin, tidak pernah menjanjikan Anda semua orang Kristen diberikan kekayaan, nggak ada. Tapi yang dia janjikan apa? Orang yang ikut Tuhan akan diberikan apa? Kenikmatan, dinikmati. Nah makanya yang saudara harus kejar dalam hidup ini, bukan sekedar cuman punya banyak. Tapi Anda harus begini loh, Tuhan, berdoa sama Tuhannya tuh gini, Tuhan bawa hidup saya itu bisa menikmati. Dari mulai Anda bangun tidur buka mata, Anda bisa menikmati keluarga Anda, menikmati rumah Anda, menikmati udara, menikmati tubuh yang Anda masih bisa gerakkan ini. Sampai menjelang Anda mau tidur, Anda bilang, aduh hari ini nikmat banget ya. Bisa ketemu si ini, bisa ibadah, bisa jalan ke sini, ini nikmat banget. Walaupun mungkin kalau dibandingkan kekayaan Anda sama orang lain, belum tentu lebih banyak daripada orang lain. Nah, maka pelajaran ketiganya adalah Tuhan memberikan kita bukan kekayaan. Memang kepada beberapa orang Tuhan berikan kekayaan. Tapi yang pasti dia berikan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan adalah apa? Kenikmatan. Tapi saya heran sama manusia, terutama orang Kristen. Nggak mau kenikmatan, yang mau kekayaan. Ya makanya kalau doa kan gitu, Tuhan buat saya makin kaya, Tuhan buat makin kaya. Tahu nggak Bapak Ibu, banyak orang karena mengejar kekayaan jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Gara-gara pengen kaya nih, malah hidupnya jadi berantakan, stres, banyak masalah, nggak bisa menikmati. Saya nggak mengajar Anda untuk, kalau gitu nggak usah kerja ya Pak ya, dinikmati aja Pak pengangguran ini Pak ya, nggak ngapa-ngapain. Bukan itu yang saya ajarkan. Saya ingin mengajarkan begini loh, ganti fokus. Tetap kita harus mengusahakan bisnis, tetap kita harus bekerja. Tapi mulai hatinya tuh begini, aku ingin menikmati semuanya. Aku ingin merasakan, enak nih kerja begini. Nah itu tanpa pertolongan Tuhan gak akan bisa. Karena hanya di dalam Tuhan, di dalam kekayaannya Tuhan lah, dia akan memberikan segala sesuatu. Coba kata-katanya apa? Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu artinya apapun yang diperlukan supaya Anda bisa menikmati. Kalau Anda perlu kesehatan untuk menikmati sesuatu, Tuhan berikan kesehatan. Kalau Anda perlu mata yang baik untuk menikmati sesuatu, Tuhan akan berikan mata yang baik. Kalau Anda memang lagi perlu nih untuk punya sesuatu supaya bisa menikmati, Tuhan akan berikan. Nah itu maksudnya. Tapi belum tentu dia berikan semuanya. Nah Anda nangkep gak maksud saya? Bapak Ibu. Dia berikan apa yang Anda butuhkan segala sesuatu supaya Anda bisa menikmati kehidupan Anda. Nah itu yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Ya, udah hampir selesai. Cepet ya Bapak Ibu ya. Makanya Anda kalau dengar khotbah semangat biar cepet pembicaranya ya. Kalau Anda nggak bersemangat pembicaranya lama, khotbahnya buka ayat terus ya. Saya lihat beberapa jemaat kadang kalau di gereja, loh ini kok lemah letih lesu. Saya tanya amin, semua diem. Ya. Tepuk-tepuk orang kiri kanannya, melototin saya. Ya. Wah dalam hati saya, mari kita buka lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Perlu dengar firman Tuhan banyak kalau yang model kayak gini. Nah kalau kayak Anda lucu nggak lucu senyum ya kan. Ngerti nggak ngerti Anda begini-begini. Nah itu nggak usah lama-lama lagi ya. Boleh pemain keyboard maju ke depan. Nah ya kalau pengkhotbah undang pemain keyboard apa artinya Bapak Ibu? Khotbah hampir selesai ya kan.
Karena 5 poin udah poin keempat ini ya saudara ya. Nah poin keempat saudara di ayat yang berikutnya lagi ya. Nah ini bagian yang justru penting, tema utamanya kita hari ini adalah ayat 18. Peringatkanlah mereka itu berbuat baik dan menjadi apa Bapak Ibu? Kaya dalam apa? Kebajikan. Jadi rupanya yang penting itu bukan cuman kaya dalam hal material, tapi harus kaya dalam apa? Kebajikan. Kenapa kok disuruh kaya dalam kebajikan? Karena gini, rupanya supaya kita itu nggak gampang tinggi hati. Supaya kita itu nggak naruh pengharapan kepada tempat yang salah, ada antivirusnya. Antivirusnya apa? Mulailah belajar berbuat kebajikan. Apa yang salah satunya berbuat kebajikan? Ayat berikutnya, yaitu dengan memberi. Nah, saudara ya, waktu kita memberi, gini loh saudara. Waktu Anda memberi, Anda tuh langsung ingat, oh iya ini milik Tuhan. Nah, jadi Anda mau tinggi hati juga susah. Waktu Anda mau memberi, nih Bapak Ibu, kalau memberi itu ada yang berasa yang diambil nggak dari sini? Kalau Anda memberi belum kerasa keambil, berarti Anda belum memberi. Yang disebut memberi itu harus sampai gini, aduh ada yang diambil, aduh beri, ya, itu namanya memberi. Kalau Anda punya harta 1 triliun, terus Anda memberi orang 1.000 rupiah, itu bukan memberi. Itu namanya ngepret. Gitu doang. Ya. Kalau orang mah gitu doang. Nah, ya. Saudara, Anda punya harta 1 triliun, oke, saya mau berbuat kebajikan. Ya, saya kasih 1.000 rupiah. Bro, itu bukan kebajikan, bro. Ya, itu buang sial namanya ya. Enggak, bercanda Bapak Ibu ya, bukan buang sial, bercanda. Nah, kalau yang namanya memberi itu mesti begini loh, mesti kayak emang perlu ya segini ya. Aduh, ya kayaknya ada sesuatu yang diambil. Kenapa itu perlu? Karena waktu kita lakukan itu, kita langsung begini. Iya ya, ini bukan punya saya, ini Tuhan yang ngasih. Ini Tuhan yang ngasih. Jadi kita mau tinggi hati, langsung ingat posisi kita. Ini Tuhan yang ngasih, ini milik Tuhan. Dan waktu Anda lakukan itu, Anda belajar untuk gak berharap. Kenapa? Karena Anda waktu memberi, pengharapan Anda udah ke Tuhan. Tuhan, ini saya beri nih ya. Jadi kita lihatnya Tuhan terus. Nah makanya Bapak Ibu, gak ada hubungannya dengan saya, Anda mau kolekte gimana, Anda mau perpuluhan gimana, Anda mau dana misi gimana, Anda mau sumbangan sosial ke orang lain gimana, Anda mau nolong tetangga, Anda mau nolong karyawan, itu gak ada hubungannya dengan saya. Anda jangan berpikir begini, aduh Pak saya gak mau memberi nanti pendetanya makin kaya. Ya, gak ada hubungannya Bapak Ibu. Karena ini urusannya apa? Urusannya kita melatih diri kita sendiri supaya kita gak tinggi hati dan kita gak berharap kepada hal yang gak pasti. Caranya gimana? Hal yang gak pasti diberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Gereja kami puji Tuhan, semua hamba Tuhannya digaji. Jadi jemaat mau ngasih sebanyak apapun, ya tiap bulan hamba Tuhannya terimanya sama aja, gak ada bedanya. Jemaat mau gak ngasih apa-apa, ya hamba Tuhan tetap dapatnya sama. Nah kenapa saya cerita ini, bukan maksudnya mau cerita gimana-gimana, maksud saya begini loh. Di gereja kami mengajarkan jemaat tuh gini, kalau Anda mau kolekte, Anda mau perpuluhan, Anda mau nolong orang lain, Anda mau nyumbang bencana alam dan sebagainya, ingat tidak ada hubungannya dengan kami yang ada di panggung, gak ada hubungannya. Itu hubungannya dengan siapa? Anda dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Makanya kata kebajikan itu diberikan oleh Tuhan untuk melatih kita supaya kita ini gak cinta dengan dunia ini. Tapi kita cinta kepada Tuhan. Tapi seringkali kita salah sangka, waktu kita memberi, kita pikir enak aja ada orang yang diuntungkan. Bukan ada orang yang diuntungkan, Anda yang diuntungkan karena Anda baru saja belajar. Aduh, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Gitu saudara, mentalitasnya. Makanya di gereja kami gak pusing. Gak ada ceritanya sampai ayo gimana, gak ada saudara.
Jemaat mau kolekte, nggak kolekte juga nggak apa-apa. Karena kami mengajar kepada mereka pemberian itu antivirus. Ibaratnya kalau Anda tahu nih ada banyak virus di luar sini, terus ditawari mau nggak suntik antivirus, terus Anda bilang nggak mau, lah kan bukan saya yang rugi, Anda yang rugi. Tapi kalau Anda bilang saya mau antivirus dari tinggi hati, cinta uang, cinta dunia, antivirusnya apa? Memberi kebajikan. Nah kalau Anda nggak bertumbuh dalam kebajikan, gini loh saudara, kebajikan itu harus ditumbuhkan. Kalau Anda dari 10 tahun yang lalu bertobat terima Yesus, lakuin kebajikan segitu. Setelah 10 tahun masih segitu, berarti Anda belum bertumbuh. Sementara mungkin kepemilikan Anda terus bertumbuh, tapi tingkat kebajikan Anda enggak bertumbuh. Maka lama-lama dunia bisa membuat Anda cinta akan harta. Nah, antivirusnya apa? Memberi. Yang terakhir, kelima. Ya. Nah, kita baca di ayatnya 19. Kenapa Paulus menggunakan kata kaya dalam kebajikan? Karena dengan demikian mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi rupanya harta yang sebenarnya di mata Tuhan itu apa? Bukan apa yang Anda miliki, bukan. Harta yang sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah kebajikan Anda. Loh, kalau Anda bilang harta yang sesungguhnya adalah emas, uang, loh menurut Anda di mata Tuhan itu apa? Orang di surga emas itu dipakai buat trotoar. Di kita dimasukin di safety deposit box gitu kan. Di sana jadi trotoar saudara. Artinya apa? Bagi Tuhan semua material di bumi ini dia yang ciptain kok. Dia mau ciptain sebanyak apapun dia bisa, nggak ada artinya. Tapi kalau yang namanya kebajikan itu Tuhan nggak bisa ciptain. Kita yang putuskan mau bikin kebajikan atau enggak. Nah, maksud saya Bapak Ibu, Tuhan nggak bisa bilang begini, aku ciptakan kebajikan. Nggak bisa. Makanya bagi Tuhan kebajikan adalah harta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena manusia harus memutuskan untuk mau melakukan kebajikan. Baru itu menjadi harta yang dia kumpulkan. Makanya Bapak Ibu selama di bumi, apa yang Anda kumpulkan? Jangan cuma ngumpulin deposito terus, jangan cuma ngumpulin harta yang kelihatan terus. Tapi mulai belajar mengumpulkan apa? Kebajikan. Karena di mata Tuhan itu harta yang sesungguhnya. Nah kebajikan secara sederhana apa? Mulai memberi. Memberi kepada siapa? Kepada siapa saja yang menurut Anda perlu menerima pemberian Anda. Oke Pak, nanti kalau saya naik gaji baru saya akan memberi. Telat. Ya kalau naik gajinya cepat, kalau naik gajinya 10 tahun lagi, ya gak apa-apa saya memberi 10 tahun lagi. Lah kalau Tuhan Yesus datangnya 8 tahun lagi, lah kan berarti batal. Nah jangan nunggu-nunggu kayak gitu Bapak Ibu, dulu saya juga kayak gitu. Tuhan kalau Engkau memberkati aku akan melakukan kebajikan. Itu namanya nodong Pak, ngancam. Bukan gitu, mulai aja dari punyanya seberapa. Bukan jumlahnya yang penting, tapi yang penting apa? Hati yang ingin melakukan kebajikan. Itu langsung sama Tuhan, wih dia kaya, ini orang kaya ini. Kaya dalam kebajikan. Tapi ada orang yang kaya harta, tetapi miskin dalam kebajikan. Ya semua ditaruh buat diri sendiri, simpan buat diri sendiri. Kemudian mati. Dijadikan rebutan, ya dia juga nggak menikmati. Nah Tuhan tidak mau kita melewati kehidupan yang seperti itu. Mari kita berdoa.